Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati jami'an rahimakumullah, bil khusus para asatiz yang hadir, yang ikut memantau, kita mohon doa mereka semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat, lindungan, taufik dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya pada malam yang penuh berkah ini, malam Ahad, kita mengadakan pengajian offline dan beberapa waktu ini kita adakan secara online karena suatu hal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rahmat dan keberkahan yang datang dan turun pada kita semuanya insya Allah. Pada malam yang mulia ini izinkan saya ingin membahas paragraf kedua dari doa kumel, yaitu tentang pembahasan doa yang berbunyi Allahumma ghafir, Allahumma ghafir, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, terkait masalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari dosa yang kita lakukan. Ini satu pembahasan yang cukup penting sekali, sebab dosa itu bukan hanya berakibat dan berefek berupa siksa neraka, dan betapa banyaknya dosa itu berefek dan berakibat kepada penyakit fisik. Jadi sering kita saksikan atau kita alami atau kita dengar banyak dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, padahal semua usaha materi, usaha lahiriah sudah diusahakan, obatnya, dokter spesialisnya, macam-macam usahakan, tapi kok nggak sembuh juga. Ada sebab non material, sebab maknawiyah, sebab dosa. Selama tidak minta ampun kepada Allah, selama tidak bertaubat sesuai dengan dosa yang dilakukannya, maka tidak akan sembuh. Jadi banyak penyakit yang kita rasakan, yang menimpa kita, yang menimpa manusia itu karena dosa. Bukan saja karena makanan, minuman, udara, tapi banyak karena dosa. Jadi di samping kita berobat, minum obat, ke dokter juga kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan bacakan penggalan pertama atau paragraf pertama dari doa komel yang biasa kita baca tiap malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ini kita mohon pada Allah dengan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada apapun yang namanya sesuatu melainkan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi quwwatika allati qaharta biha kulla syai' wa khada'a laha kullu syai' وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء
wa biwajhikal baqi ba'da fana'i kulli syai' wa bi asma'ikal lati mala'at arkana kulli syai' wa bi 'ilmikal ladzi ahata bi kulli syai' wa bi nuri wajhikal ladzi adha'a lahu kullu syai' ya nur ya quddus ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ini doa komel paragraf yang pertama yang barusan saya baca, dan kita tidak ingin mendiskusikan dan menjelaskan paragraf yang pertama ini. Tapi kita akan membahas dan mendiskusikan paragraf yang kedua terkait masalah permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 macam Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, yaitu Allahumma ghfir li adz-dzunubal lati tahtikul 'isam. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma ghfir li adz-dzunubal lati tunzilun niqam. Yang ketiga, Allahumma ghfir li adz-dzunubal lati tughayyirun ni'am. Yang keempat, Allahumma ghfir li adz-dzunubal lati tahbisud du'a. Yang kelima, Allahumma ghfir li adz-dzunubal lati tunzilul bala. Yang keenam, yang terakhir, Allahumma ghfir li kulla dhanbin aznabtuh wa kulla khati'atin akhta'tuha. Ini 6 Allahumma ghfir yang akan kita diskusikan insyaallah sesuai waktu yang ada pada kita. Mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa semuanya, sebagiannya insyaallah. Yang penting kita bisa memahaminya dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allahumma ghfir liyadz-dzunubal lati tahtikul 'isam. Artinya, ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosa yang merobek dan menghancurkan perlindungan, yang merobek dan menghancurkan ismah. Perhatikan penjelasannya. Sekarang mana perkata dulu. Allahumma artinya ya Allah. Ighfir artinya ya Allah, ampunilah li bagiku, ampunilah bagiku. Az-dzunuba dosa-dosaku. Di sini maksudnya segala bentuk dosa, segala macam dosa kita mohon agar Allah mengampuninya. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang terang-terangan. Di mana dosa itu menjadi sebab allati tahtikul 'isam. Dosa-dosa itu dapat menyingkap, dapat merobek, dapat menghancurkan benteng perlindungan. Sehingga orang yang berdosa itu tidak memiliki benteng perlindungan lagi karena dosa-dosa. Jadi dosa itu, dosa yang tidak kelihatan, dosa syirik dan macam-macam, bisa menghancurkan benteng perlindungan. Bisa sampai menyebabkan masuk ke dalam api neraka jahanam, tidak ada bentengnya lagi. Di sini tahtikul 'isam. Kata al-'isam itu bentuk jamak, bentuk plural dari ismatun. Ismatun tunggal atau mufrad, jamaknya al-'isam. Itu berbagai macam benteng dan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan dan kehormatan diri, benteng moral seseorang. Tahtiku berasal dari al-hatak, yaitu merobek, membuka, menyingkap dan menghancurkan sehingga dapat memalukan si pelaku yang berdosa. Jadi terjemahan luasnya begini, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku, yaitu dosa-dosa yang membuat tirai perlindungan Engkau ya Allah bagiku menjadi rusak dan tersingkap, sehingga aku terjatuh dari kemuliaan dan tercebur dalam kehinaan dan hilang rasa aman dalam ketaatan. Itu makna luasnya. Yang kedua apa itu? Ismah. Ismah dalam konteks di dalam doa kumail ini, bukan ismah dalam konteks akidah terkait masalah ismatul anbiya, ismahnya para nabi, Rasulullah dan para imam ma'sum, itu di akidah. Kita tidak membahas ismah dalam kaitannya dengan masalah akidah, tapi
ismah secara umum. Ismah dalam doa kumel ini. Di dalam teologi, ismah digunakan untuk maksumnya para nabi dan para imam suci alaihimussalam. Namun di dalam munajat dan di dalam doa-doa seperti doa kumel yang kita baca ini, ismah di sini lebih bermakna ismah umum. Apa itu ismah umum? Yaitu ismah dengan makna benteng moral dan spiritual yang Allah berikan kepada setiap hambanya agar ia tetap terjaga dari kehinaan maksiat. Nah, sekarang kita ingin melihat bentuk-bentuk ismah yang ada pada manusia biasa, bukan pada imam ma'sum, bukan pada para nabi dan para rasul. Ismah yang ada pada kita semuanya. Jadi kita pun memiliki ismah. Kita juga manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita memiliki ismah. Benteng, penjagaan, perlindungan. Apa ismah yang ada pada kita, pada manusia biasa? Pertama berupa al-haya, yaitu rasa malu. Rasa malu jadi benteng, jadi pagar. Yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada manusia yang lain, malu kepada masyarakat, dan malu kepada diri sendiri. Kalau tidak punya malu, seperti hewan sudah. Yang kedua berupa al-wara' wa taqwa. Wara dan taqwa juga sebagai ismah buat kita manusia. Apa itu wara dan taqwa? Yaitu kepekaan untuk dapat menjauh segala hal yang syubhah dan yang diharamkan oleh syariat. Ketika kita punya wara, kita punya benteng taqwa, maka kita akan peka untuk menjauhkan segala yang diharamkan, segala yang syubhah. Tapi kalau tidak punya benteng wara, tidak punya benteng takwa, jangankan yang syubhah yang haram, diembat terus. Ya. Bahkan ironisnya orang yang menjauhkan yang syubhah, ya itu bisa dikecam malah dijatuhkan, malah dienyek. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga berupa penutup aib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benteng yang penting. Sehingga banyak dosa yang kita lakukan, tetapi Allah menutupinya. Sehingga orang lain tidak tahu tentang aib kita. Ini benteng dari Allah, Allah penutup aib. Allah sattarul uyub, menutup aib kita. Ini benteng. Dengan berbuat dosa, bisa disingkat benteng ini. Insya Allah kita punya benteng, sehingga aib-aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aib yang betul-betul aib perbuatan dosa, aib perbuatan maksiat. Karena aib ada dua. Ada aib menurut Allah aib, betul-betul hina. Ada aib menurut para manusia, padahal Allah belum betul aib. Seperti itu. Ya, kalau aib buat manusia, ya Rasulullah juga dianggap punya aib. Dianggap ahli sihir lah, orang gila lah. Ya, para imam ma'sum juga punya aib menurut manusia. Para marja punya aib juga, tapi aib menurut manusia. Apalagi kita, gitu. Para nabi juga punya aib menurut manusia. Aib di sini aib menurut Allah, jangan sampai ya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aib-aib kita, perbuatan dosa-dosa kita. Dosa-dosa tertentu itu bisa merusak dan mengoyak ismah, mengoyak perlindungan dan penjagaan. Sehingga orang yang berbuat dosa berakibat pertama bisa kehilangan rasa malu. Jadi orang yang sering berbuat dosa, rasa malunya bisa hilang, benteng barunya terkoyak. Tahtikul isam. Yang kedua, sampai pada tahapan tidak lagi merasa dosa. Kayak Netanyahu misalnya, ketika dia sudah melakukan genosida, sudah nggak merasa dosa. Jadi bentengnya sudah terkoyak, sudah hilang perasaan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, berani melanggar segala hal yang dilarang syariat secara terang-terangan. Minum khamar, berjudi, makan riba, berdosa, menggibah, banyak sekali. Sudah nggak mau lagi, sudah biasa. Ya makan riba, kemudian menggibah, menyebarkan fitnah sesama teman, sudah terang-terangan. Ini berarti bentengnya sudah terkoyak karena perbuatan dosa. Yang keempat, terbuka aibnya di hadapan masyarakatnya. Yang kelima,
dan akan kehilangan taufik untuk bertaubat dan kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika benteng imannya terkoyak, maka dia akan kehilangan taufik, kehilangan hidayah dan sulit untuk bertaubat, sulit untuk kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah untuk jangan sampai dosa kita ini tahtikul isam, merobek dan menghancurkan benteng-benteng tersebut. Kemudian ketiga, apa saja contoh-contoh dari dosa-dosa yang merobek perlindungan? Ini perlu kita ketahui. Kita kan bermohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, di mana dosa-dosa itu dapat merobek dan menghancurkan perlindungan. Nah, kita perlu tahu dosa apa saja yang dapat menghancurkan ismat dan perlindungan kita. Menurut ulama akhlak ada beberapa dosa yang paling cepat dapat merobek benteng kehormatan seseorang. Apa itu? Itu maksiat secara terang-terangan. Al-mujaharah bil ma'siyah, maksiat terang-terangan. Ya. Seperti yang sudah beredar, berzina, pacaran, berjudi, ya, dan berbagai macam dosa. Dusta misalnya, korupsi terang-terangan. Itu dosa paling cepat merobek benteng kehormatan, benteng perlindungan, sehingga nggak punya kehormatan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua umatku berpeluang untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi semua manusia punya potensi, punya peluang untuk Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang bermujaharah, itu orang yang mengumbar dosa, bangga dengan maksiat, atau tidak lagi menutupi kemaksiatannya. Sekarang terbukti orang buka hijabnya terang-terangan, berdosa terang-terangan, korupsi, manipulasi, mengurangi timbangan, banyak yang dosa terang-terangan, makan riba, bunga riba, penipuan, macam-macam sudah terang-terangan. Ini nanti akan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul menentang Allah dengan terang-terangan. Ya. Yang kedua, dosa yang menghancurkan rasa malu. Seperti melihat segala hal yang diharamkan secara terus-menerus. Jadi rajin, semangat, getol, bermaksiat, memandang segala hal yang diharamkan. Misalnya pornografi, ya. Ketika terus-menerus, nggak pernah bertobat, nggak ada rasa takut, merasa asik, ini sangat membahayakan. Zina mata, tidak pernah bertobat, tidak pernah merasa malu. Ucapan yang kotor, yang jorok, sudah melekat jadi kebiasaan. Ucapan yang kasar, naudzubillah, ya, lisannya penuh dengan kotoran, dengan ucapan yang jorok, yang menyakitkan, naudzubillah, atau candaan yang vulgar, yang jorok. Ini pun sangat berbahaya. Karena rasa malu itu merupakan benteng pertama iman. Saya ulangi, bahwa rasa malu yang ada pada manusia, ada pada diri kita, rasa malu itu sebagai benteng pertama iman. Ketika rasa malu sudah nggak ada, imannya akan rontok, akan runtuh. Apabila benteng ini hancur, maka akan hancur pula kehormatan seseorang. Yang ketiga adalah dosa terhadap manusia, dosa terhadap sesama, yaitu seperti menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, ya korupsi, manipulasi, ya mencuri, atau sampai membunuh, menyakiti, menganiaya, memfitnah, merampas hak, menggibah, dan menyakiti orang lain. Naudzubillah. Jadi memfitnah, menggibah ini itu bukan saja konsumsi orang awam, bahkan terkadang ulama juga mengkonsumsi fitnah dan ghibah. Naudzubillah. Sahabat-sahabat Rasulullah jumpa dengan Nabi, murid Rasulullah, sahabat Imam Ali, pembunuh Imam Ali siapa? Ibnu Muljam. Musuh Imam Khani, musuh Rahbar, temannya sendiri, kawannya sendiri. Naudzubillah, memfitnah, ya, dan menggibah sana sini. Naudzubillah. Kita harus berhati-hati, jangan sampai sesama manusia, apalagi sesama teman, saling menggibah, saling memfitnah, saling menyebarkan fitnah yang tidak ada faktanya. Nanti akan jatuh kehormatannya. Kalau tidak dirinya akan dipermalukan nanti di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini semua dapat merobek kehormatan diri seseorang. Karena Allah tidak akan menolong orang yang berbuat zalim kepada orang lain, dan aibnya akan dibuka oleh Allah di dunia atau di akhirat nanti.
Yang keempat, dosa yang menghilangkan taufik. Taufik itu bantuan atau anugerah. Taufik untuk sholat malam, taufik untuk berbuat baik, taufik untuk sedekah, itu taufik, itu bantuan dari Allah. Seperti contohnya meremehkan dosa kecil. Jadi dosa kecil itu ketika diremehkan, nanti taufik untuk berbuat baik akan hilang. Menunda-nunda taubat. Ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat bertaubat. Langsung. Dan istighfar, mohon ampun pada Allah. Langsung saja itu juga. Kita sadari. Atau merusak kehormatan agama ini yang berat. Ya. Yang keempat, mengapa kita memulai doa ini dengan permohonan semacam ini? Dan apa hikmahnya? Kenapa kita berdoa Allahumma ighfir li dzunuballati tahatikil isam? Kenapa itu kita ucapkan yang pertama? Jawabannya adalah karena hamba yang tertutup dengan hijab dosa tidak pantas meminta hal-hal yang lebih tinggi seperti ampunan, rahmat, cahaya, ma'rifah, pengetahuan sebelum ia meminta agar Allah memperbaiki benteng dirinya. Maka doa ini adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan jiwa, menutupi aib di hadapan manusia dan mengembalikan taufik untuk berjalan menuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dari pembahasan dan poin penting doa ini adalah poin kelima tentang dimensi spiritual. Dosa yang menyingkap dan merusak perlindungan atau ismah itu bukan hanya dosa yang dilihat oleh orang, itu dosa lahiriah, dosa yang kelihatan. Bukan saja dosa lahiriah, bukan saja dosa yang kelihatan, tetapi juga dosa batiniah, dosa ma'nawiyah, dosa rohaniyah. Nah, dosa-dosa batiniah itu apa saja? Dosa yang dalam hati kita, sombong misalnya. Sombong dosa batin, dosa hati. Bisa saja orang kelihatan tawadu, badannya kurus, kelihatan sopan, menunduk, tapi hatinya sombong. Sombong yang paling tinggi adalah tidak menerima kebenaran. Sombong paling tinggi, seperti iblis. Aba wastakbar, wa kana minal kafirin. Jadi sombong itu atau congkak nggak bisa dari gerakan badan. Bisa saja orang yang badannya gemuk, jalannya kayaknya pedantang, badannya gemuk, dia nggak sombong, dia tawadu. Tapi bisa saja orang yang kurus, ya kelihatan tawadhu, kelihatan menunduk, kelihatan lemah, tapi dia sombong di hatinya. Sombong adalah maksiat di hati, maksiat di batin, nggak bisa dilihat dari sisi lahiriahnya. Yang kedua, ria. Ria itu pamer yang terus dipelihara. Ria bermacam-macam, ria bergradasi, ria bertingkat-tingkat. Itu pun dosa di hati, nggak kelihatan. Jadi nggak semuanya orang yang berisi tentang kebaikan itu ria. Tapi bisa juga ria, itu masing-masing kembali pada dirinya. Jadi ada orang selfie pergi haji, ziarah. Apakah dia ria? Dia belum tentu, itu kembali pada hatinya. Ketika dia niatnya ria, ya ria. Ketika enggak, ya enggak. Ketika ulama yang difoto, insya Allah enggak ria kalau ulama. Kalau bukan ulama, ya bisa jadi enggak selamat dari dia. Tapi harus berhati-hati. Itu dosa hati. Dengki dan hasud, ini luar biasa. Dengki hasud penyakit ulama juga. Jadi saya katakan bahwa musuh terberat Imam Khomeini dalam melakukan revolusi dan dalam menjalankan revolusi setelahnya itu temannya sendiri. Jadi kemudian ya kelompok munafikin. Musuhnya Rahbar, temannya sendiri, orang dekat sendiri. Karena hasud, karena dengki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hasud dengki ini sangat berat sekali. Sehingga menimbulkan ghibah, fitnah, bicara sana sini karena hasud. Dan orang hasud itu terkadang sudah cukup, uangnya cukup, punya rumah, punya mobil, punya ilmu, punya kedudukan, punya semuanya, tapi masih hasud. Itulah penyakit. Jadi orang hasud itu nggak mesti orang yang miskin, yang nggak punya. Maka orang miskin terkadang selamat dari hasud. Ya, itu penyakit. Yang keempat, keras kepala terhadap kebenaran, menolak kebenaran. Ya congkak, menolak. Itu tidak sedikit orang seperti itu. Nah, sesungguhnya dosa-dosa batin seperti ini, yang banyak dosa batin tentunya itu sebagian saja, itu lebih mematikan dibandingkan dosa-dosa lahiriah. Bisa ada dosa namanya dosa jawarih, dosa lahiriah, dosa anggota badan, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa telinga, itu dosa lahiriah. Dosa batin di hati saja nggak kelihatan. Jadi bisa seorang sholatnya di depan Ka'bah, pakai sorban, hafal Quran, khusyuk, suaranya bagus, masya Allah.
Tapi hatinya syirik, hatinya ada riya, hatinya ada nifak. Nauzubillah min dzalik. Ya terjadi itu. Itu dosa batin yang lebih berat dibanding dosa lahiriah. Karena dosa-dosa batin ini dapat merobek ismah batiniyah. Itu penjagaan batin yang diterapkan, yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semuanya memiliki ismah penjagaan batin dan lahir. Itu kita jaga baik-baik. Kita mau pada Allah kan ya sampai rusak dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga jika ismah batinnya ini robek dan hancur, maka akibatnya seorang tidak lagi dapat merasakan manisnya beribadah. Ibadah kelihatannya khusyuk, wudunya, sholatnya, wah fikihnya benar, fikihnya masya Allah, karena ilmunya lengkap. Tapi ketika penjagaan ismah batin sudah robek, kena dosa-dosa dalam hatinya, ibadahnya nggak terasa manis, hambar, ya. Dan nggak ada keindahan. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan saja ibadah mahdhah, bahkan juga merusak ibadah sosial. Ibadah sosial bisa rusak karena perbuatan dosa di batin. Ibadah sosial itu apa? Ya menolong orang, membantu orang, fakir miskin, anak yatim, ya mengajar orang. Ibadah sosial, memberikan pendidikan, edukasi dan seterusnya. Jadi seseorang yang memiliki sifat hasud dan suka membuat-buat dan menyebarkan fitnah dan dosa batin yang lainnya, naudzubillah, dia tidak akan merasakan indahnya khidmat pada masyarakat. Ini ibadah sosial. Ibadah sosial itu indah, menolong masyarakat, dokter masalah mengobati masyarakat, dan banyak khidmat pada masyarakat yang lain menjadi indah, membahagiakan, menenangkan. Tapi kalau ada dosa di batin, ya indahnya indah lahiriah karena ingin dilihat oleh orang, ya karena sudah kewajibannya begitu, tidak ada keindahan, tidak ada ketenangan, karena ia merasa ada yang menyaingi atau menghalangi tujuannya yang tamak, walaupun tujuan itu dikemas dalam bingkai membantu masyarakat miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, dimensi batinnya atau ilfani dari doa ini, yaitu Allahumma yaghfir li dzunub allati tahtikal isam. Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi hiriz, zimat hiriz, yaitu benteng nurani kepada setiap hambanya, pada setiap makhluknya. Dan dosa itu adalah seperti tusukan yang menghancurkan benteng tersebut. Nah, jika tusukan dan terbakan semakin besar, maka cahaya nurani akan keluar dari kegelapan, ya, dan kegelapan akan masuk ke dalam batin tersebut. Maka ketika itu, seorang hamba tidak lagi mampu melihat kebenaran sebagaimana adanya. Lalu ia tenggelam dalam ghaflah, dalam kelalaian. Oleh karena itu, kita selalu berdoa, Allahumma ighfir li dzunub allati tahtikal isam. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah semua dosa kami ini, dosa-dosa yang dapat merobek dan menghancurkan perlindungan, merobekkan ismah. Ya Allah, tanpa penjagaanmu, aku tidak punya daya untuk menjaga diriku ini. Ini selalu kita ucapkan. Sekarang kita sudah paham tentang makna dan kandungan serta arti dan tafsir Allah maghfir liyadzunubil lati tahtikul ismah. Jadi ismah ada ismah buat Rasul, buat Nabi, buat Masumin, dan ismah buat kita. Ini ismahnya buat kita yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa batinnya, dosa hati yang dapat menghasilkan benteng tersebut, sehingga kita akan jatuh kehormatan kita di mata Allah. Bisa jadi mata manusia tetap dihormati, tetap dicium tangannya, tapi di mata Allah akan jatuh. Buat apa kehormatan manusia kalau di mata Allah jatuh? Nggak ada artinya. Yang penting ya kita tetap menjaga kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kesimpulan dan dari makna doa ini, yaitu Allahumma ighfir li dzunub allati tahtikul isam, yaitu agar Allah menutupi aib dan dosa kita, agar Allah tidak membiarkan aib dan dosa kita terlihat oleh makhluk yang lain, agar Allah menjaga kehormatan kita, agar Allah mengembalikan rasa malu dan benteng iman kita, terutama rasa malu kepada para wanitanya, agar berhijab yang rapi, menjaga auratnya. Nah, kalau wanita menjaga aurat dengan rapi, menjaga dirinya, pasti tidak ada laki-laki yang berani berbuat jahat, berbuat maksiat. Dan agar Allah tidak mencabut taufik dan bantuannya untuk kita kembali kepadanya, untuk bertaubat dan bermunajat kepadanya.
Ya, doa ini yaitu Allahumma ighfir li dzunubal lati tahatu adalah merupakan langkah awal menuju segala permohonan spiritual yang lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi lagi? Yaitu yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala. Ya. Ini sekarang doa yang kedua. Doa Allahumma ighfir li yang kedua. Yang pertama sudah selesai, sudah kita bahas. Semuanya ada 6 saya katakan tadi. Yang kedua, Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah li bagiku adzunba, dosa-dosa, allati tunzilul bala, yang dapat atau yang menyebabkan turunnya bukan tunzilun niqam, minta maaf. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilun niqam, yang belakangan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang dapat atau menyebabkan turunnya bencana dan hukuman. Di sini yang tadi adalah al-isam. Yang sini yang kedua adalah an-niqam. An-niqam juga bentuk jamak dari an-niqmah, yaitu bala, bencana, hukuman ilahi, musibah, pencabutan nikmat, kegelisahan, kesempitan hidup, dan lain sebagainya. Itu masuk bagian daripada makna dan arti an-niqam. Berbagai macam bala, bencana. Dan nikmat di sini bukan sekadar musibah biasa, tapi hukuman yang disebabkan oleh perbuatan hamba dan bukan sebagai ujian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah itu seperti musibah bencana, penyakit itu terkadang dia nikmah, terkadang bala. Nikmah berarti hukuman karena perbuatan dosa, kalau bala itu ujian dari Allah. Seperti musibah yang menimpa para nabi, Nabi Ibrahim, Rasulullah dan yang lainnya itu untuk ujian, ya. Kan ada ayatnya, "Ijabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Nabi Ayub diuji, Nabi Yusuf diuji, semua nabi diuji. Itu bala namanya, itu ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanannya dan derajat di sisi Allah, bukan ujian karena berbuat dosa, bukan. Jadi nikmah itu adalah semacam sanksi karena perbuatan dosa. Yang kedua, para ulama membedakan antara al-bala dan an-niqmah. Jamaknya an-niqam. Bala itu ujian, itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin. Saya ulangi bahwa al-bala itu Allah turunkan, Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, yang berwilayah tentunya, sebagai bentuk kasih sayang untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi orang mukmin kita berwilayah sakit berbagai macam. Ya bisa jadi ada 2 kemungkinan, bisa jadi itu ujian karena kasih sayang Allah, bisa jadi karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Bisa dua-duanya juga. Yang mana? Ya kita tinggal koreksi, introspeksi diri kita sendiri. Nikmah itu hukuman sanksi, yaitu akibat yang sesuai dengan perbuatan dosa yang dilakukan, baik secara langsung maupun secara berantai. Contoh-contoh nikmah itu hukuman dari Allah, misalnya hilangnya ketenangan batin. Batinnya nggak tenang, lalu gelisah terus. Itu pun bentuk daripada akibat perbuatan dosa. Kesempitan rezeki, rezekinya seret terus, susah terus, ya karena perbuatan dosa. Apalagi kalau bukan dosa. Sulitnya doa untuk diijabah, dikabulkan. Hubungan sosial menjadi rusak, berantakan. Kecelakaan moral dan spiritual, jadi moralnya rusak, akhlaknya rusak, spiritualnya morat-marit. Ya. Turunnya fitnah di masyarakat, tertutupnya pintu taufik dari Allah. Ini semua contoh-contoh nikmah karena akibat dari perbuatan dosa. Dan terkadang nikmah itu bukan berupa musibah fisik. Terkadang nikmah itu yaitu musibah, itu hukuman dari Allah, sanksi dari Allah, bukan berupa fisik, bukan berupa badan, bukan berupa penyakit, tetapi berupa kematian hati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah kematian hati, berat. Karena bisa menimpa para ulama. Jadi ulama dalam artian mereka hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa kitab, ceramah, mengajar, pada tingkatan bisa mati hatinya untuk menerima kebenaran. Apa iya? Ya terjadi dan banyak. Kebenaran yang mana? Kebenaran Ahlul Bait. Kebenaran yang mana lagi? Nah, kita alhamdulillah terbuka hati kita untuk Ahlul Bait. Tapi hati kita tidak mati. Kita tidak mati, kita banyak istighfar, banyak bertobat,
baca doa kemudian kita pahami maknanya dan kita resapi insyaallah. Yang ketiga dari doa ini adalah mengapa dosa itu bisa menurunkan nikmah? Kok bisa dosa bisa mendatangkan nikmah, hukuman dari Allah, ya, bencana, sanksi. Al-Quran Al-Karim dan juga para urafa menjelaskan bahwa setiap dosa itu memiliki asar, memiliki efek kausal atau akibat. Efek tersebut ada yang langsung dan ada yang bertahap, secara gradual atau secara tidak disadari. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Zaharul fasadu, telah nampak, telah kelihatan jelas kerusakan. Kerusakan apa? Bukan macam-macam, ada korupsi, manipulasi, pembunuhan, macam-macam kerusakan telah nampak. Di mana? Fil barri, di daratan. Wal bahri, juga di lautan. Kenapa sebabnya kerusakan tersebut, kehancuran? Ya, peperangan macam-macam. Bima kasabat aydin nas, ulah manusia sendiri. Sebabnya tangan-tangan jahat, tangan-tangan jahil manusia sendiri, usaha mereka. Dengan sebab usaha manusia, tangan yang jahil, yang jahat, yang zalim, maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan. Itu ayatnya. Yang kedua, ayat yang berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang menimpa kalian wahai manusia itu karena sebab perbuatan kalian sendiri. Adanya musibah, adanya bencana, macam-macam bencana, banjir, ya, kebakaran hutan, sampai peperangan, pembunuhan, macam-macam penyakit, itu karena ulah manusia sendiri. Pelakunya manusia sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dosa itu mempercepat turunnya nikmah, sanksi dari Allah. Yang keempat, contoh dosa yang menurunkan nikmah. Satu, kedzaliman, al-zulm. Ini adalah dosa yang paling cepat mendatangkan hukuman dari Allah. Perbuatan zalim, ya, semakin besar zalim itu makin cepat mendatangkan nikmah, turunnya bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah, "Aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Itu Allah tidak zalim. Ya, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah tidak zalim. Wa ma kana Allah bizallamin lil 'abid. Allah tidak zalim pada hambanya sedikit pun. Allah tidak zalim. Allah mengharamkan zaliman pada dirinya. Dan aku jadikan yaitu kezaliman haram untuk kalian semuanya. Dan ketika nikmah dari dosa ini turun, apa yang terjadi? Maka doa tidak lagi diijabah. Hilangnya keberkahan. Manusia bisa membenci. Aib akan terbongkar dan terbuka. Yang kedua, dosa yang mendatangkan nikmah adalah qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Ini pun pembahasan yang panjang, luas, lebar, dan mendalam. Masalah qati'atur rahim. Ada makna secara khusus, ada makna secara umum. Makna khusus yaitu memutuskan keluarga kerabat kita. Adik, kakak, saudara, paman kita putuskan. Ini makna yang sempit. Memutuskan kerabat keluarga. Makna yang luas, memutuskan hubungan yang Allah suruh sambung. Apa contohnya? Memutuskan hubungan dengan ahlul bait, tidak mengikuti, tidak menerima, menolaknya. Itu memutuskan. Allah memerintahkan untuk disambung, tapi kita memutuskan. Ini yang terberat. Jadi memutuskan silaturahmi itu bermacam-macam, maknanya luas, panjang, dan lebar. Tentang silaturahmi banyak sekali hadisnya. Kita nggak mungkin membahas secara detail di sini. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih cepat membawa hukuman di dunia ini selain kezaliman dan memutuskan silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim, ya, silaturahmi kepada orang tua, apalagi pada ibu, pada saudara dengan sengaja, ya, tidak damai, ini sangat cepat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikmah dari dosa ini turun, maka umur menjadi pendek. Dosa memutuskan silaturahmi, umur menjadi pendek. Kalaupun panjang nggak berkah. Ada usia panjang sampai tua, tapi masih tetap aja berdosa. Namanya nggak berkah usianya. Rezeki menjadi seret, menjadi sempit. Akibat tidak silaturahmi atau memutuskan silaturahmi. Keluarga menjadi tidak harmonis karena memutuskan silaturahmi. Ini berakibatnya. Ya.
Jadi di antara ketidakharusan keluarga itu karena memutuskan silaturahmi dengan makna yang luas. Perlu kita diskusikan. Yang ketiga adalah riba dan korupsi. Ini pun dosa yang menurunkan nikmah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pelaku riba itu berarti dia telah mengumumkan perang terhadap Allah. Luar biasa. Jadi orang melakukan riba, dia telah berani perang melawan Allah. Luar biasa. Dan saya pun biasa dosa yang paling kecil riba itu seperti anak laki-laki menzinai, mensetubuhi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita Indonesia ini khususnya sudah riba kemana-mana. Apa ada bank yang tanpa riba? Dalam masalah qard, pinjam meminjam. Ya mungkin lainnya ada tanpa riba, tapi yang qardnya pinjam meminjam apa ada tanpa riba? Ya. Sudah sekali. Kata bank, namanya bank syariat pun masalah qard pinjam-pinjam tidak kosong dari riba. Nah, efek kausalnya itu akibatnya adalah hancurnya ekonomi. Dan sebelumnya ekonomi akan hancur. Hilangnya keberkahan dan nanti hati menjadi keras. 4, maksiat dengan terang-terangan. Dan dampaknya bukan hanya pada pribadi tapi juga bersifat sosial. Maksiat dengan terang-terangan tanpa mau lagi jelas-jelasan, ini berefek sosial menjadi hancur juga. Dan ketika nikmat dari dosa ini turun, dari dosa maksiat terang-terang, maka fitnah akan meluas. Budaya maksiat berkembang. Jadi budaya itu berupa maksiat. Apa bisa? Maksiat menjadi budaya? Sudah jelas. Joget-joget misalnya, lagu-lagu dangdut dan banyak sekali ya. Bahkan senam aja olahraga ada dengan maksiat. Ada renang dengan musik yang haram. Olahraga senam pagi ada musik yang haram. Jadi budaya. Dan banyak jadi budaya berkembang. Ini budaya maksiat. Rasa malu akan hilang. Yang kelima, tidak membayar zakat dan khumus. Di dalam riwayat disebutkan bahwa jika zakat ditahan, juga khumus tentunya, maka hujan pun akan ditahan. Dan yang tertahan bukan saja secara fisik, ya, tapi tertahannya keberkahan yang bersifat umum. Bisa hujannya turun, masya Allah. Katanya kalau tidak zakat, tidak humus, hujannya ditahan. Oh ini hujan banyak, ya bisa hujannya nggak berkah. Hujan turun tapi nggak berkah. Rusak pertanian, malah banjir, jadi bencana, jadi nggak berkah. Akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, dosa tidak membayar zakat, dosa tidak membayar khumus. Apakah dosa tidak membayar khumus buat orang Syiah saja? Ya tidak. Setiap orang yang Muslim yang tidak bayar khumus, siapapun orangnya, mazhabnya, dia telah berbuat dosa, tahu ataupun tidak tahu. Terutama yang bertahu adalah ya ulamanya yang tidak mengajarkan. Yang keenam, dengki, sombong dan riya. Dosa ini akan memanggil nikmah batin, yaitu hilangnya ketenangan, dan dengki akan menjadi api yang membakar batin. Yang ketujuh, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil adalah riya. Syirik besar yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa ini adalah sumber seluruh nikmah karena menghancurkan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dimensi psikologis dan sosial dari nikmah, yaitu hukuman psikologis. Hati menjadi gelisah, hidup tidak menjadi tenang, hidup tidak tenang, tidak tentram. Sulit mendekatkan diri kepada Allah. Susah belajar, susah mengaji, susah tahajud, sholat aja susah, berat. Nah, kemudian kecanduan maksiat, dan maksiat nikmat. Lihat HP, lihat yang film-film yang merusak, pornografi nikmat. Ya, lihat apalagi masing-masing nanti lihat. Ya, Instagram, Telegram, TikTok dilihat, dikumpulkan. Yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Padahal yang manfaat sangat banyak. Kehilangan rasa nikmat dalam beribadah. Hukuman sosial, rusaknya sosial, konflik di dalam rumah tangga, benci di dalam masyarakat, hilangnya kepercayaan, sahabat akan menjauh. Hukuman spiritual yang paling berbahaya adalah dicabutnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu bisa masih hidup tetapi pintu kebaikan sudah tertutup baginya. Sehingga kalau sudah pintu kebaikan tertutup dari Allah, maka dia akan malas beribadah. Ya, dan Al-Quran dibaca tidak menyentuh hati. Bapak dibaca Al-Quran gak suara lenggak-lenggok indah karena keindahan lahiriah. Ya.
Dan na'udzubillah, tidak sedikit orang yang baca Al-Quran dengan suaranya yang indah, yang melantun tinggi, dia menyembah apa yang dia baca. Dia memuji hatinya sendiri. Dia memuji suara sendiri. Ini bahaya sekali. Ketika baca Al-Quran, suara indah, ya, dia ingin dipuji oleh orang lain. Dan dia memuji dia sendiri. Masya Allah aku ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Apalagi kalau baca Al-Quran, cari duit, cari amplop, na'udzubillah. Kata-kata hikmah tidak lagi masuk. Syahwat menguasai dirinya. Inilah nikmah yang tersebar menurut para urafa. Yang keenam, mengapa dalam doa ini kita meminta ampunan untuk jenis dosa ini? Ya, karena hamba yang merasakan nikmah, turunnya nikmah, yaitu sanksi dari Allah, dia akan sulit maju dalam spiritualnya. Sulit merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari peningkatan makam-makam ilahiyah. Maka jika kita mati, urutan doa itu sangatlah indah, sangatlah bagus. Bagi pertama kita ucapkan dosa yang merobek perlindungan, tahatikul isam. Yang kedua adalah dosa yang mendatangkan hukuman, ya. Dosa yang mendatangkan an-niqam. Tunzilun niqam. Artinya, ya Allah, sebelum aku meminta nikmat dan derajat darimu, sembuhkanlah dulu luka-luka dosa yang menjauhkan aku darimu, ya Allah. Yang ketujuh, makna irfani. Para arif menjelaskan bahwa setiap dosa adalah getaran gelap. Setiap dosa adalah zulmah, kegelapan, yang menarik getaran gelap lainnya. Jadi ketika gelap yang masih samar itu, dia teruskan menarik kegelapan hidupnya itu bertumpuk. Kegelapan demi kegelapan ketika dosa tidak bertobat. Lalu membentuk medan energi yang disebut nikmah. Sehingga musibah spiritual turun bahkan sebelum musibah fisik menimpanya. Jadi bisa saja seorang itu terkena musibah batinnya dulu, hatinya dulu, baru kemudian fisiknya. Terkadang fisiknya baru batinnya. Karena ada hubungan yang erat antara roh dengan fisik. Ya. Ada hubungan yang erat. Saya ulangi bahwa terkadang dengan dosa-dosa itu, dan tadi saya sebutkan, seseorang tertimpa atau terkena sanksi, terkena rohnya dulu, batinnya dulu, baru fisiknya belakangan. Terkadang fisiknya dulu, baru batinnya. Kedua-duanya sangat merusak dan merugikan dunia dan akhirat. Ya. Dalam pandangan mereka, nikmah terbesar adalah mahjub. Ini pandangan Eropa. Nikmah yang terbesar adalah mahjub, yaitu adanya tabir dari Allah SWT. Bukan sakit, bukan miskin, bukan juga musibah dunia. Ini berat. Sudah tabir kita dengan Allah, bersama dengan Allah, ini sudah sangat berat. Dia tetap kaya, sehat badannya, tidak ada musibah, tapi ada tabir pada Allah, sehingga pasti akan memasukkan Allah, masukkannya ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kata arifin mengatakan, jika engkau ingin tahu makammu dan kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah apa yang Allah bukakan bagimu dari pintu ketaatan atau tertutup bagimu karena dosa. Ya. Jadi kita bisa melihat kedudukan kita di sisi Allah dengan melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita rajin, sungguh-sungguh ibadah dengan ikhlas, dengan pengetahuan tentunya, insya Allah ini dibukakan dari Allah buat kita makam-makam di sisinya. Kalau berat, ibadahnya berat, ketaatan sangat berat, terpaksa nggak mau ngaji, ada aja halangannya, berarti dosa kita semakin menumpuk. Ya jelas bahwa yang orang yang sulitnya untuk pergi mengaji, menerima pengajian karena dosa, karena asyik dengan maksiat. Yang kedelapan, kesimpulan dari makna doa ini. Di dalam doa ini kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa yang mendatangkan hukuman, mendatangkan saksi dan nikmah, menghindarkan kita dari akibat buruk perbuatan. Semoga Allah membatalkan musibah yang seharusnya turun kepada kita. Semoga Allah mencabut bibit-bibit bencana dari hati kita, membuka pintu taufik kembali kepada kita, dan mengembalikan kita ke makam-makam keamanan spiritual. Nah, ini adalah langkah kedua menuju kemajuan rohani. Itu sebelum kita meminta nikmat, kita minta keselamatan dari hukuman ilahi terlebih dahulu. Itu doa yang kedua. Ya. Doa yang kedua sudah cukup hampir 1 jam. Yang ketiga, Allahumma ighfir li dzunub allati tughayyirun ni'am. Ini yang ketiga.
dan tidak ada waktu tentunya ya. Jadi soal yang ketiga sampai yang keenam di pertemuan berikutnya kita bahas insyaallah. Yang ketiga itu Allah maghfir li dzunub allati tughayyiru ni'am, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ini, dosa-dosa yang mengubah, menghilangkan atau mencabut berbagai macam nikmat. Kenikmatan dicabut karena perbuatan dosa. Insyaallah perbuatan yang akan datang. Kemudian juga tadi ada 6 yang saya sebutkan itu. Saya lihat dulu ke atas ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat bermanfaat besar buat kita. Yang keempat, Allah maghfir li dzunub allati tahbisud du'a. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Dengan dosa-dosa itu doa menjadi tertahan, tidak diijabah, tidak naik ke langit. Yang kelima, Allah maghfir li dzunub allati tunzilul bala. Ya Allah ampunilah dosa kami yang menyebabkan turunnya bala. Ya, macam-macam bala bencana. Termasuk penyakit. Macam-macam penyakit akibat dosa. Kalau akibatnya karena dosa penyakit itu ya ke dokter kemana jungkir balik sudah disembuhkan. Jadi harus bertaubat, harus jalannya lahir dan batin. Ke dokter juga, minum obat juga, konsultasi psikologi, psikiater, ke ulama dan juga bertaubat. Ya, dan hindari makan yang haram yang syubhat. Jangan menentang yang diharamkan oleh Allah. Yang keenam, Allah maghfir kulli dzambin adnabtu wa kulli khati'atin akhta'tuha. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Itu yang keenam. Jadi ketiga, 4, 5, 6 di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita panjang umur, Allah berikan kesempatan berikutnya, dan insya Allah kita bisa jumpa lagi untuk mendiskusikan kajian-kajian yang penting ini. Itu saya hanya menyadur ucapan ulama dan para ulama, saya hanya menukil saja, dan semoga ini pun sangat bermanfaat buat diri saya sendiri, buat keluarga saya insya Allah. Mohon doa dan selalu, mohon koreksinya, mohon islahnya, perbaikannya, dan mohon maafnya dan antum semuanya. Ya silakan Bang Marhali untuk membuka sesi tanya jawab. Tafadhal.